Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rusli, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan LPTK Universitas Patimura. Berikut ini adalah video PPL Siklus 2 saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, gimana kabarnya nih hari? Bapak tanya dulu. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita bertemu kembali di pelajaran fisika, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Doa dipimpin oleh Pual. Nah, coba dipimpin doanya. Ya. Ya, terima kasih ya, Nak. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Pertama, Pual hadir. Ajit. Nah, coba kita mengingat materi sebelumnya. Ada yang ingat materi sebelumnya? Tentang usaha dan energi. Pertanyaan Bapak. Misalnya ada dua benda bertumbukan ya. Dua benda bertumbukan. Bertumbukan begitu ya. Kira-kira di dua benda ini terjadi perubahan energi atau tidak? Kira-kira di peristiwa ini terjadi berlaku hukum kekekalan energi atau tidak? Ya? Ya, nanti coba kita cari tahu di pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran. Coba satu orang baca. Siapa bisa baca tujuan pembelajaran? Ya, silakan, Nak. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran kuliah tadi mampu satu menggunakan kesamaan momentum untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Dua, menganalisis hukum dalam teknis dan kolaboratif. Nah, coba Bapak perlihatkan gambar seperti ini. Ada dua mobil ya. Satu mobil yang besar, mobil truk, satu mobil yang kecil. Kalau ini kecepatannya sama di antara dua mobil ini. Di antara mobil-mobil bergerak tersebut, kira-kira yang paling susah untuk dihentikan mobil yang mana? Mobil yang kecil. Ada bilang yang kecil, ada yang bilang yang besar. Ini misalnya kalau kecepatannya sama ini ya. Kira-kira mana yang paling berbahaya untuk kita ditabrak? Yang mobil kecil atau ke mobil yang besar? Yang besar ya. Jadi otomatis berarti mobil yang besar ini lebih bagaimana? Susah dihentikan atau tidak? Selanjutnya Bapak kasih gambar yang kedua. Ini ada tiga mobil. Mobil merah, biru, dengan mobil yang satunya. Nah, ini berdasarkan gambar, mobil yang merah itu dia lebih laju ya, lebih kencang. Habis itu mobil biru, yang terakhir itu mobil yang merah yang satu. Pertanyaannya, kira-kira tiga mobil yang berbeda kecepatannya ini, mana yang paling susah untuk dihentikan? Kenapa bisa lebih susah untuk dihentikan? Oke, tuh. Jadi sekarang Bapak kasih pertanyaan. Jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan mobil itu susah untuk dihentikan? Yang pertama, karena kecepatannya tinggi. Yang kedua, apanya yang menyebabkan dia susah untuk dihentikan? Nah, berarti ada satu yang berat, ada satu yang kurang berat. Tapi kalau kita di fisika itu, kita tinjau, namanya massa ya. Massa ya. Oke. Nah, untuk lebih dalam pengetahuan kalian tentang apa namanya? Tentang momentum ini, Bapak akan bagikan bahan literasi ya.
Ini satu orang satu. Silahkan dibaca itu. Supaya lebih paham sedikit tentang. Nah, sekarang nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab, yaitu bagaimana menentukan besarnya momentum. Yang kedua apa? Bagaimana menentukan besarnya momentum sebelum pembukaan? Yang ketiga? Bagaimana menentukannya sampai dilakukan? Yang terakhir? Oke. Jadi sekarang Bapak akan bagi kelompok ke dalam 4 kelompok ya. Ke dalam 4 kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 itu ada Fual, Ramadan, Syafrin, dan Guntur. Ramadan kosong. Duduk di sini yang kelompok 1. Yang kelompok 2 itu Farlan, Lesnita, Ningsi, dan Anggun. Kelompok 3 Haryanti, Elsa, Wamitri, dan Selvia. Mana kelompok 3? Kelompok 4 Disti, Nadira, Naila, dan Raihan. Boleh duduk saling berhadapan ya. Kamu mana temanmu? 3 orang saja ya? Ya, silakan duduk. Iya, bisa. Duduk saling berhadapannya supaya tidak bisa ambil 2 orang di sini. 2 orang di sini. Kamu dan kamu coba di sini. Memang tiap orang punya satu LKPD ya. Tapi dalam satu kelompok itu jawabannya harus sama, harus seragam ya. Jadi dalam satu kelompok itu tidak boleh beda-beda jawabannya, ya. Jadi bagaimana caranya untuk jawaban kalian bisa seragam? Harus didiskusikan. Jadi ini tidak perlu ya buatnya putus ya. 1, 2, 3, 4. Semuanya aktif ya, karena Bapak nilai 1-1. Aktifan. Nah. Sudah ya? Oke, sudah ya? Rumusan masalah yang bisa kalian munculkan dari pertanyaan penonton tersebut. Jadi ada nih, momentum sebelum tumbukan, momentum setelah tumbukan. Kira-kira apa pertanyaan atau rumusan masalah yang bisa muncul? Coba kelompok 4, rumusan masalah apa yang kau munculkan di situ? Ya, kelompok 4. Apa yang terjadi ketika sebuah benda saling bertumbukan? Apa yang terjadi ketika satu benda saling bertumbukan? Oke, bisa sinkronatnya. Ada yang lain? Nah, coba ini kelompok 1. Apakah hubungan antara momentum awal dan momentum akhir? Oke. Jadi tadi dari kelompok 4 itu apa yang terjadi setelah ketika benda bertumbukan itu sebenarnya bisa ya, bisa jadi rumusan masalah, hanya saja itu terlalu umum ya, terlalu umum. Kita mau selidikinya agak susah kalau seperti itu ya. Yang kita cari rumusan masalah itu yang bisa kita selidiki ya, bisa kita buatkan percobaan untuk dalam hal ini percobaan sederhana ya, simulasi digital sederhana untuk bisa menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut. Jadi kita ambil rumusan masalah yang di kelompok 1. Ada yang sama dengan rumusan masalahnya kelompok 1? Iya, kelompok 3 apa rumusan masalahnya? Oh iya, apa coba semuanya? Coba dibaca rumusan masalahnya kelompok 3. Rumusan masalah apa yang
hipotesis atau jawaban sementara yang bisa dibuktikan Oke. dari beberapa pembukaan awal. Betul, betul. Ya, begini. Itu hipotesis. Nanti dia dijawab di pertanyaan keduanya ya. Tapi tidak apa-apa, sama-sama benar ya. Oke, kalau begitu kita. Jadi rumusan masalahnya tadi, bagaimana hubungan antara momentum awal dan momentum akhir? Jawaban sementara itu hipotesisnya apa? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira. Siapa bisa kira-kira kasih hipotesis? Jawaban sementara itu Angkat tangan coba. Apa hipotesisnya? total momentum awal sama dengan momentum akhir. Total momentum awal sama dengan momentum akhir. Ya. Ada yang punya jawaban yang beda? Sama ya? Sama ya? Ya betul ya. Jadi maksudnya hipotesis itu adalah jawaban sementara kita terhadap rumusan masalah. Tapi dia perlu dibuktikan ya. Iya, Pak. Melalui percobaan. Nah makanya kita akan membuat percobaan untuk membuktikan Kalau jawaban itu. membuktikan apakah jawaban sementara itu benar atau salah. Iya, Pak. Nah untuk membuktikan hipotesis tersebut atau menguji hipotesis tersebut itu kita menggunakan Percobaan. percobaan yang namanya percobaan simulasi digital ya. Iya, Pak. Simulasi digital menggunakan PET. Jadi nanti kalian di komputer kalian itu nanti kita buka PET, terus kita bikin percobaan kayak gini. Nah ini dua benda nanti yang bertumbukan ya, Iya, Pak. bertumbukan. Nanti kita catat momentum awalnya berapa Momentum dan momentum akhirnya berapa. Terus kita bandingkan ya, apakah betul-betul sama momentum awal dan momentum akhir, ataukah beda momentum awal dan momentum akhir. Oke, nah silakan dilakukan percobaan. Dua benda yang mentumbukan. Selanjutnya kita presentasi ya. Jadi nanti tiap kelompok itu naik presentasi ya. Dia tuliskan hasil kerjanya di sini, terus bacakan kesimpulannya. Nanti ditanggapi sama kelompok lain. Kelompok lain nanti menjawab ya. Oke, silakan dibaca hasilnya dan kesimpulannya langsung ya. Semuanya menghadap ke kelas dulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penyelidikan dari kelompok 4 di sini total dari momentum awal di sini 4,58 sampai 4,065 sama dengan 8,45. Ini momentum awal. Lalu yang kedua momentum akhir yaitu 4,58 ditambah 4,065 sama dengan 8,645. Ini momentum akhir. Jadi kesimpulannya berarti bahwa momentum awal dan momentum akhir itu sama. Misalnya ya. Bagus. Ada yang memberikan pertanyaan? Coba. Bagaimana cara menghitung momentum akhir jika benda bergerak di kiri dan di kanan? Yaitu dengan cara menghitung dari awal pada sumbu X dan Y serta menghitung sumbu pada Itu momentum akhir
momentum akhir pada sumbu X dan Y. Silakan duduk. Kelompok 1 dia dapatkan momentum awalnya 60, momentum akhirnya 60 juga. Terus momentum kelompok 2 8,645, momentum akhirnya 8,645 juga. Berarti sama persis. Ini momentum awal dan momentum akhirnya 8,5, momentum akhirnya 8,65. Ini ada perbedaan sedikit ya, tapi ya ini perbedaan itu dalam percobaan bisa banyak penyebabnya ya. Bisa salah hitung, salah mengkalibrasi. Nah, sekarang tapi ini kalau dibulatkan ini sama ya. Yang kelompok 4 itu dia dapat momentum awalnya 8,645 dan momentum akhirnya 8,645. Berarti secara umum ini momentum awal, hubungannya momentum awal dengan momentum akhir itu bagaimana kesimpulannya? Ternyata momentum akhir sama. Oke, sama ya, itu yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum ya. Jadi itu kesimpulan kita. Oke, sekarang kita masuk di tahapan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut ini Bapak akan bagikan lembar evaluasi dan refleksi yang dikerja oleh tiap siswa ya. Bapak mau tanya dulu, bagaimana belajar hari ini? Asik. Ya, jadi nanti ke depannya kita akan banyak-banyak menggunakan simulasi digital dalam percobaan ya. Jadi nah, kita kembali ke tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, menggunakan persamaan momentum untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Bapak mau tanya. Jadi persamaan momentum itu bagaimana? Rumusnya momentum itu bagaimana? Massa dikali? Massa dikali kecepatan. Ya. Massa dikali kecepatan. Betul. Terus tujuan pembelajaran kita yang kedua itu menganalisis hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu kaitannya hubungan antara momentum awal dan momentum akhir. Nah, bagaimana hubungannya momentum awal dan momentum akhir? Momentum awal dengan momentum akhir itu bagaimana? Sama ya. Ya, itu adalah bunyi dari hukum kekekalan momentum. Oke. Sekira itu saja pembelajaran kita ini hari. Untuk materi selanjutnya kita masih di momentum ya, tapi di subbab impuls. Ya, Bapak sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, anak-anak sekalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tolong dipimpin doa. Ya.
Kita akhiri acara, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa Al-Fatihah. Berdoa. Oke, sekian pembelajaran kita ini hari ya. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Boleh balik ke kelas untuk nunggu.